لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين إمام المتقين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hamba-hamba Allah, para pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah dihadirkan tilawah Al-Quran tadi, dan kita akan melanjutkan kajian isinya mukjizat Al-Quran yang tak ada batasannya, namun kita ambil yang dapat kita ambil sesuai dengan kemampuan kita yang sangat terbatas. Barusan ngobrol di mihrab sebelum masuk, saya nanya sudah ada tema yang direncanakan belum, katanya. Cuma satu orang usul udah dibahas mukjizat Al-Quran dari segi huruf Al-Quran dan qiraat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi terakhir dengan diberi nama Quran, kitab, zikir, furqan. Empat-empatnya itu memiliki makna yang penting untuk kita resapi, kita gali. Kenapa disebut Quran? Karena wahyu ini dibaca terus-menerus dengan aturan baca yang tersebar ke seluruh dunia. Walaupun aturan itu begitu banyak, tapi dipelajari juga. Tadi diantaranya ibu dan bapak belajar membaca Al-Quran. Ada kitab yang lain yang terus-terusan dibaca, yang disebut kitab suci oleh umat-umatnya, dan terus dibaca setiap saat tanpa pernah mengenal berhenti selain Al-Quran. Tidak ada. Adakah kitab suci yang lain yang dihafal oleh jumlah yang tak terhitung saat ini para penghafalnya, dan dihafal nggak tanggung-tanggung dari awal sampai akhir? Saat ini yang hafal 30 juz sulit untuk didata. Ada kitab suci yang lain? Nggak ada. Lebih dari itu, Al-Quran diturunkan dengan banyak bacaan. Walaupun tidak semuanya mempelajarinya, tetapi paling tidak dengan media sosial kita sekarang sudah mampu mendengar sekian banyak bacaan Al-Quran yang sangat beragam dan tidak ada kaitan dengan ijtihad ulama. Itu semuanya turun dari Allah melalui Jibril kepada Rasul, diajarkan Rasul kepada para sahabat hingga tersebar ke seluruh dunia. Yang dikenal akhir-akhir ini ada qiraat asyrah 10 qiraat, ada qiraat sab'ah 7 qiraat. Insya Allah kita kenal aja dulu ya. Sebab kalau untuk menjadi ahli perlu waktu sampai mati nggak cukup. Nah kemudian diberi nama kitab. Tulisan wahyu yang turun kepada Nabi terakhir ini beda dengan tulisan biasa. Makanya diberi nama Alkitab. Bahkan isyarat kepada Alkitab di awal Al-Baqarah isyaratnya jauh. Dzalika Alkitabu. Tidak hadzal kitabu. Walaupun terjemahan yang ada, saya lihat terjemahan di sini nih. Apakah masih terjemahan lama? Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalika kitab Al-Quran ini. Kenapa ini ya? Dzalika yaitu, bukan ini. Saya belum menemukan terjemahan mushaf yang beredar sekarang mengartikan dzalika sesuai makna yang sebenarnya. Masih menggunakan kata ini. Wah, bisa-bisa nih habis pengajian protes ke Kemenag nih semuanya. Kenapa pakai dzalika? Berarti tidak ini untuk Al-Quran. Ditemukan dalam Al-Quran kata hadzal Quran sampai 14 kali, dan tidak ditemukan dzalikal Quran. Ya. Ini agak berat materinya ya. Enggak berat. Kalau dipandang berat pasti berat, dipandang enteng enggak. Ada dzalikal kitabu, ada hadzal Quran.
uhiya ilayya hadzal Qur'an sarrafna fi hadzal Qur'an ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Hadzal Qur'an terulang, tapi tidak ditemukan dzalikal Qur'an, dan tidak pula ditemukan hadzal kitab. Ada apa di balik itu semuanya? Oh, sudah ada. Kemudian disebut juga Al-Furqan, Furqan pemisah antara hak dan batil. Disebut juga Al-Zikr. Untuk sementara ini kita perjelas makna Quran dan makna kitab terlebih dahulu, biar zikir dan furqannya waktu yang lain. Gak nyampe ya? Ada mic-nya enggak? Mic yang bisa dibawa? Sengaja nih hurufnya diperbesar biar kelihatan dari jauh. Kita temukan di mana-mana tulisan bismillah, ba dengan sin bersatu. Tulisan iqra bismi rabbik, ba dengan sin terhalang oleh alif. Silahkan periksa. Ada apa di balik perbedaan penulisan bismillah dengan bismi rabbik? Gak usah dulu nih, tenang saja. Sekarang Rasulullah membacakan alif lam mim, ditulis oleh sahabat seperti ini. Kenapa tidak ditulis alif lam mim? Beginilah tulisan yang sesuai dengan bacaan. Lalu ditulis seperti ini, alif lam mim, dan ini ditulis oleh sahabat, disaksikan oleh Rasulullah. Rasulullah hadir saat sahabat menulis. Setelahnya ditulis semuanya, diperlihatkan lagi kepada Rasulullah, dan Rasulullah memeriksa tulisan. Mungkin di antara bapak dan ibu ada yang bertanya-tanya, nanti dulu, gak bisa diterima nih, karena Rasulullah diberi sifat sebagai al-ummi. Ini yang harus perhatikan. Surat Al-A'raf menyebutkan aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi, berimanlah kamu kepada Rasulullah, yaitu Nabi al-ummi. Apa arti al-ummi? Ya, gak tahu baca, gak tahu tulis. Baik. Dan itu adalah realita bahwa Rasulullah tidak pernah kuliah, tidak pernah nyantren, tidak punya guru dari golongan umat manusia yang mengajar tulis baca. Karena Allah menghendaki agar qalbu Rasulullah, akal Rasulullah tidak bercampur antara ilmu tulis yang datang dari Allah dengan ilmu tulis yang datang dari manusia. Tidak bercampur antara ilmu baca yang datang dari Allah dengan ilmu baca yang datang dari manusia. Dibersihkan, dikosongkan dari ilmu manusia untuk menerima ilmu tulis dan baca dari Allah langsung. Ilmu tulis manusia ya seperti ini, alif lam mim. Ilmu tulis dari Allah, alif lam mim seperti ini. Dzalikal kitabu. Ilmu tulis dari manusia tentunya al-kitabu harus pakai alif nih. Tapi ilmu tulis dari Allah, al-kitabu, begini tulisannya. Dan di dalam Al-Quran kita temukan tulisan kitabu. Surat Hud, alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuh
Alif lam ra kitabun anzalna. Begini tulisannya. Kalau kaf berbeda, umpamanya begini, ya. Ini variasi tulisan aja nih. Bukan perbedaan huruf. Hanya variasi. Yang paling pasti adalah tidak pakai alif. Dan ditemukan kitabun yang pakai alif. Umpamanya dalam surat Al-Kahfi ayat 27. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Katanya pakai alif. Dan yang lebih unik untuk diperiksa sekarang juga bagi yang memegang mushaf Al-Quran, silahkan dibuka surat 10 ayat 103 dan surat 21 ayat 88. Disesuaikan. Apakah mushafnya ada yang melanggar? Karena di Indonesia sudah saya temukan mushaf Al-Quran cetakan 4 atau 5 percetakan yang kurang perhatian kepada masalah ini. Sehingga tulisan zalikal kitabu taknya pakai alif. Itu tidak perhatian kepada aturan yang sebenarnya. Sudah ketemu? Surat Yunus ayat 103. Tsumma nunajji rusulana wallazina amanu kadzalik haqqan alaina nunjil mu'minin. Dalam surat 21 ayat 88, kadzalika nunjil mu'minin. Dimulai dari iznada apa itu? Rabbahu abukan. Wa dzannuni idzaba mughadiban faqala. Dan selanjutnya di akhir ayat ada kalimat kadzalika nunjil mu'minin. Perhatikan tulisan nunji. Di surat Yunus, kalau nunji sesuai aturan yang tersebar di kalangan masyarakat Arab, tulisan nunji kalimatnya dari anja, ya. Kemudian nunji asalnya anjaina, kalau nahnu, kalau nunji tentunya begini tulisannya. Dalam surat Yunus enggak begini, dalam surat Al-Anbiya juga enggak begini. Dalam surat Yunus tulisan nunji dalam surat Al-Anbiya tulisan nunjinya bagaimana? Nunnya cuma satu. Ya. Satu-satunya tanwin yang terletak sebelum akhir hanya di sini. Kalau nun kan tentunya harus pakai tanwin atau pakai nun mati. Seperti ini. Ini pakai nun mati. No, kemudian ini mati. Sedangkan ini surat Al-Anbiya ayat 88, nunnya cuma satu. Tapi dibaca nunjil mu'minin. Kalau bukan ini merupakan wahyu tauqifi dari Allah, enggak mungkin sampai dibedakan. Bahkan sesuai aturan yang dikenal oleh masyarakat Arab, tulisan nunji seperti ini. Ini adalah mukjizat Al-Quran. Baru gambaran dulu, biar menanamkan keyakinan terlebih dahulu. Belum paham, ya, baru yakin dulu ini. Yakin bahwa ini adalah tulisan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya hanya merupakan karya para sahabat, enggak akan berbeda dengan kebiasaan orang Arab nunji seperti ini. Antara surat Yunus dengan surat Al-Anbiya enggak akan dibedakan. Demikian pula Bismillah dengan Bismi Rabbik. Kalau sekiranya hasil karya manusia, ya samalah. Iqra bismi rabbik, bismi rabbi. Sama di sini Bismillah, sama-sama Bismi artinya bi dengan ismi nama. Dengan nama Allah, dengan nama Rabbu. Sama-sama dengan nama.
Tapi ada apa dibedakan tulisan ini? Tentu nggak akan dibahas semuanya ya. Cuma bikin penasaran dulu. Nanti dilanjutkan bulan Desember. Sekarang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga sering menemukan tulisan as-shalah. Alladzina yuqimuna as-salata. Tulisan as-shalah ya, pakai wawu. Kenapa tidak dibaca as-shalahu? As-shalah seperti ini. Az-zakah juga sama, pakai wawu. Ada apa di balik tulisan wawu untuk panjangnya harokat fathah? Bukankah dengan alif? Az-zakah. As-shalah bukankah dengan alif karena panjangnya la? Ada enggak shalah yang pakai alif dalam Al-Quran? Kalau begini kan semuanya jadi mikirnya. Gak ada yang ngantuk kalau Nah, di dalam surat Al-Baqarah di awal, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aqimis salata liduluki syamsi ila wasaqil lail. As-salah pakai wawu. Tapi silakan diperiksa di surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim. Itu pakai alif. Atau yang sudah hafal semuanya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. An salatihim pakai alif. Bagi yang tidak pakai alif berarti itu pelanggaran. Surat ini pakai alif. Oh, mungkin pakai alif kalau disambung dengan kalimat berikutnya. Boleh jadi kalau bertanya begitu tuh. Jadi kalau yuqimuna shalah tidak disambung, tanya dia ke depan, isinya pakai wawu. Kalau yang disambung an salatihim pakai alif, apakah itu aturannya? Enggak juga. Kita temukan surat Hud ayat 78 atau 87, saya lupa lah. As-salatu kata'muruk. Ini pakai wawu. Oh, mungkin kalau kepada tak tidak tihim pakai wawu. Ada juga kullun qad alima salatahu, itu pakai alif. Jadi bingung ya. Apa sih penyebabnya, aturannya apa kok bisa seperti ini? Ternyata penempatan wawu dan alif untuk sholat itu punya makna yang sangat luas, sangat mendalam. Dan ini belum banyak yang perhatian. Ya, saya mau masuk jauh sampai di situ. Makanya kalimatnya dzalika, itulah tulisan jauh. Kalau kepada tulisan itu masih jauh. Kepada Quran kenapa pakai hadza? Dekat. Ya, Al-Quran sampai ke telinga. Bukan saja orang beriman, orang kafir saja sudah tersentuh Al-Quran. Cuma ada yang berpengaruh, ada yang terpengaruh, ada yang enggak. Sekarang orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran sudah sering mendengar Al-Quran dibacakan. Bahkan beberapa dai sekarang berani membaca Al-Quran di gereja. Itu di Timur Tengah. Baca Al-Quran di gereja. Bahkan sempat Donald Trump berlinang air mata ketika mendengarkan ada orang yang masuk ke tempat di mana dia berada baca Al-Quran. Sempat termenung. Karena Al-Quran menyentuh kalbu. Hanya setelahnya kalbunya tersentuh, dikuasai oleh nafsu, akhirnya enggak menerima. Karena nafsunya yang memang lebih berkuasa. Makanya Al-Quran menyuruh kita untuk mampu mengendalikan hawa nafsu. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah apa yang ada pada nafsu saat
apa yang ada pada kaum. Innallaha la yughayyiru, sesungguhnya Allah tidak merubah ma bi anfusihim, apa yang ada pada satu kaum. Ma bi qaumin ya. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin, sesungguhnya Allah tidak merubah apa yang ada pada satu kaum. Kaum kaya, kaum pintar, kaum maju, kaum sejahtera, enggak punya arti kekayaan semuanya itu kalau nafsu mereka masih menjadi penguasa. Kekayaan berlimpah cuma nyiksa diri. Banyak orang yang susah hidupnya, untuk tidur aja susah karena memang mikirin harta terus. Termasuk diberi ilmu yang luas. Banyak orang yang capek dengan ilmu. Jabatan tinggi, capek ngurus jabatan. Kapan dinikmatinya? Tapi bagi yang mampu mengendalikan hawa nafsu, ilmu pembimbing buat kita untuk mendekatkan kepada Allah. Harta pembimbing kita untuk supaya menjadi orang yang berguna bagi kepentingan yang lain. Jabatan membimbing kita untuk supaya menjadi orang yang mampu mengerahkan kekuatan demi perubahan masyarakat luar biasa. Ya, zalika, itulah tulisan Alkitab. Karena disebut zalika, itulah jarak yang jauh, sehingga yang memperdalam makna Alkitab itu sedang menempuh jalan menuju ketakwaan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Muttaqin ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Hudan linnas. Al-Quran petunjuk bagi manusia, Alkitab petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allah Akbar, jauh tuh. Nah, kita ingin mencapai derajat orang yang bertakwa, kita mulai mempelajari tulisan Al-Quran. Tidak hanya sekedar bacaan, tapi tulisannya juga. Jadi sekarang kita ambil, gak usah semuanya, ini sudah ada kitab, sholat, zakat, nunji, bismillah, dan bismirabbik. Belum sampai ilmu kirat nih ya, baru ilmu tulis, baru ilmu kitab. Kenapa zalikal kitabu? Kenapa hadzal Quran? Untuk Al-Quran pakai hadza, ini untuk kitab pakai zalika. Itu ada apa di balik itu semuanya? Baik, kita sekarang perhatikan bismillah dengan nama Allah. Nama Allah satu-satunya nama yang hanya digunakan untuk zat yang maha satu. Tidak pernah ada orang sedang hamil atau suaminya, yuk kita kasih nama anak kita. Namanya siapa? Allah. Gak ada. Kalau laki-laki cep Allah, kalau perempuan neng Allah, gak ada. Dikunci mulut orang kafir saja, dikunci oleh orang, gak ada yang berani. Apalagi orang yang beriman. Maka nama Allah khusus untuk zat yang menciptakan alam raya. Sebutan bismi-nya juga dikhususkan dengan penulisan yang berbeda dari penulisan biasa. Ya. Bismi untuk Allah dikhususkan. Seperti ini tulisannya. Ba dengan sin bersatu. Padahal ba ini mestinya secara aturan huruf ba artinya dengan, dan ismi artinya nama. Bismi itu dengan nama. Dua kata itu. Tapi untuk bismillah tidak pakai alif di sini. Khusus untuk Allah. Kenapa? Karena ketika disebut nama Allah, enggak ada proses mencari siapa yang disebut dengan nama Allah, enggak ada lagi. Langsung menuju ke zat yang satu. Enggak ada yang meragukan. Orang-orang musyrikin Quraisy yakin betul pencipta alam raya adalah Allah. Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Bila engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Ya, kenapa kamu menyembah berhala? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala kecuali supaya lebih dekat dengan Allah. Allah yang menjadikan tujuan oleh mereka. Cuma salah jalan.
Makanya disebut musyrikin, disebut kafirin, disebut ashabin nar. Sudah dikasih jalan yang benar, nggak diterima, malah mereka bikin jalan sendiri. Artinya bismillah ba dengan sin tanpa huruf alif paling tidak ada dua isyarat. Pertama, isyarat menunjukkan bahwa nama Allah jangan disamakan dengan nama yang lain. Menyebut nama Allah dengan nama Allah, tulisannya harus dibedakan dengan nama-nama yang lain, yaitu tanpa huruf alif. Kedua, dengan tanpa huruf alif berarti kurang hurufnya, dengan kurang lebih cepat sampai ke tujuan. Sebab nyebut nama Allah langsung ke tujuan, enggak mikir yang lain-lain. Kalau bismillahirrahmanirrahim bagaimana? Rabb dalam bahasa Arab artinya pengurus, pengatur, manajer, Rabb. Boleh kita menyebut Rabb bukan selain kepada Allah? Boleh. Gak boleh. Siapa yang menyatakan gak boleh? Guru saya, kita hargai. Tujuannya adalah untuk supaya mengarahkan segala-galanya kepada Allah. Tapi ada enggak dalam Quran atau dalam hadis kata Rabb digunakan untuk selain Allah? Ada. Silakan buka surat Yusuf ayat 41-42. Surat 12. Ya. Surat 12 ayat 41-42. وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الذي ظن Yusuf berkata kepada salah seorang temannya yang waktu itu punya teman dua. Dimimpikan ada yang dimakan burung, ada yang ada dua mimpi ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Salah seorang di antara kamu ada yang akan mendapatkan amnesti dari sang raja, akan dapat tugas menjadi OB di istana, menjadi office boy di istana, yaitu yang akan melayani raja, menyediakan minuman. Fayasqi rabbahu khamra. Di situ kalimatnya jelas sekali. Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum madhkurni inda rabbik fa ansahu asyaitanu dhikra rabbih falabisa fi sijni bid'a sinin. Amma ahaduhuma fayasqi rabbahu khamra. Ya, kalimatnya kan begitu. Salah seorang di antara kamu ada yang akan mendapatkan tugas untuk menjadi pelayan istana, menyediakan khamr untuk Rabbnya. Ya. Fayasqi rabbahu khamra. Rabbahu memberi minum kepada Rabbnya. Meminum apa? Khamra. Minum khamr. Apa mungkin yang dimaksud dengan Rabb di sini Allah? Mana mungkin Allah perlu khamr? Berarti yang dimaksud dengan Rabb ini adalah raja. Artinya Rabb tidak selalu bermakna Allah. Rabb biasa digunakan juga untuk makhluk yang lain, untuk makhluk Allah. Karena itu tulisan Bismi Rabbik sama dengan bismi yang lain. Bismi umpamanya Ar-Rais, bismi umpamanya Dewan Masjid Istiqomah, atas nama Masjid Istiqomah, atas nama rakyat Bandung, itu bismi. Nah, ketika Rabb digunakan ternyata untuk selain Allah, maka tulisan bisminya sama dengan bismi yang lain. Tapi kalau bismillah harus dibedakan.
karena Allah adalah cuma satu, pengguna nama Allah adalah satu, yaitu pencipta alam raya, maka tulisannya pun satu saja, tidak disamakan dengan yang lain. Ini adalah tulisan Al-Quran mukjizat luar biasa ya. Bismillah. Dan kalau Rob jelas digunakan juga untuk yang lain. Dan Rob jangan disamakan maknanya dengan ilah. Terjemahan yang ada, Rob adalah ilah, ilah adalah Rob. Coba terjemahan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Apa bedanya ilah dengan Rob? Para penerjemah, para ulama di Indonesia, jelas mereka orang-orang pintar, orang cerdas, orang-orang yang soleh. Kenapa mereka memberi terjemah dengan terjemahan yang sama untuk ilah dan untuk Rob? Sulit untuk dicari jawabannya ini. Apakah karena tidak menemukan kata yang lain? Atau memang mereka menganggap sama ilah dengan Rob? Kalau sekiranya dipandang sama ilah dengan Rob, boleh jamaah istiqomah ngeritik. Wah, ngeritik bagaimana, orang di mana atuh, mereka di mana, kita mah gak ada apa-apanya. Iya, kalau memang kita mau silahkan. Tolong gitu bedakan arti Rob dengan arti ilah. Kenapa dibedakan? Kalimat Rob suka dihubungkan dengan Allah, dengan kita, dengan ciptaan Allah, dengan manusia dan juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Umpamanya Rabbil Alamin, Robnya seluruh alam. Rabbahu, Rabbuka. Tapi kalau ilah hanya dihubungkan kepada para penyembah Allah. Ilahukum ilahun wahid. Ilahana, tidak ada ditemukan dalam Al-Quran ilahul masyriq, ilahul maghrib, ilahul alamin, enggak ada. Tapi kalau Rabb, Rabbul alamin, Rabbus samawati wal ardh, Rabbul masyriq wal maghrib, berarti beda Rabb dengan ilah. Ya, jadi bagaimana kalau begitu terjemah ini jangan dipakai aja, pakai. Lumayan membantu kita untuk memahami sekedar apa yang dapat kita perlukan sementara dan nanti diperdalam terus. Karena itu tidak tepat mengaku kita sudah Quran Sunnah 100%. Janganlah, jangan bilang begitu. Terusnya bagaimana? Harusnya bagaimana? Kita berjuang 100% mengamalkan apa yang kita pahami sedikit dari Quran dan Sunnah. Sedikit saja yang baru kita pahami, belum banyak. Kita belum memahami benar kenapa kok Alkitab tidak pakai alif. Belum memahami secara mendalam. Yang tadi itu masih jauh yang harus kita gali ini. Nah, berarti kalau begitu lebih amannya bagaimana kalau kita mau menerjemahkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, bila belum ditemukan terjemahan yang lain, udah jangan diterjemahkan sajalah. Iya, segala puji bagi Allah, Rabbnya seluruh alam, udah gitu aja lah. Lebih aman nampaknya. Rabbana wahai Rabb kami. Tapi kalau kita berdoa pakai bahasa Indonesia, tidak menyebut Rabb, ya silakan kalau gitu mah. Tapi kalau kita mau menerjemahkan Rabbana atina, Rabbana ighfir lana, Rabbana, mungkin akan lebih aman kalau tidak diterjemahkan selama belum menemukan kata yang pas untuk makna Rabb. Emang apa sih makna Rabb itu? Surat Al-Baqarah umpamanya ayat 21 menyebutkan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah Rabb, yaitu yang menciptakan engkau, menciptakan orang tuamu, keturunan nenek moyangmu, dan menciptakan alam raya. Apalagi sifat Rabb, surat Al-A'la lebih rinci. Subhana rabbik al-a'la alladzi khalaqa fasawwa waladzi qaddara fahada waladzi akhraja al-mar'a faj'alahu gusaan ahwa. Sampai 7 sifat Rabb disebutkan dalam surat Al-A'la.
yang maha tinggi, yang menciptakan, yang menentukan, yang menyempurnakan, dan selanjutnya. Itu sifat Rabb. Dan ilah tidak dirinci begitu. Karena ilah itu berkaitan dengan ketundukan kita kepadanya. Makanya surat An-Nas membimbing kita untuk memperjelas posisi kita di hadapan Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Kalau ada Rabbin Nas dan Ilahin Nas berarti tidak sama Rabb dengan ilah. Ketika diterjemahkan Rabb dengan Tuhan, ilah dengan Tuhan, PR buat kita. Untuk kita gali lebih dalam, apa perbedaan Rabb dengan ilah? Ya sama aja lah. Silahkan menyebut sama, tapi Allah membedakan kok. Allah menempatkan kata Rabb dihubungkan dengan alam, dan ilah tidak kita temukan diidhofatkan kepada alam. Nih bagi yang belajar nahwu sudah tahu apa arti idhofat. Bagi yang belum belajar sekarang sudah tahu. Jadi idhofat itu kan meja kayu. Nah, meja ke kayu itu diidhofatkan namanya. Kursi besi. Nah, kursi besi kan tidak terpisah, ini kursinya, ini besinya, kan nggak begitu. Meja kayu tidak terpisah, ini mejanya, ini kayunya, enggak, tapi satu kesatuan. Nah, ketika kita temukan idhofat, hubungan dua kata, kata ilah hanya kepada manusia, kata Rabb kepada manusia dan kepada alam yang lainnya. Berarti beda Rabb dengan ilah. Terus setelahnya bismillah, mau kemana nih? Kemana dulu? Shalah, kitab, nunji. Lihat jam dulu nih, jamnya jam berapa nih sekarang? Saya nggak lihat jam. Oh itu. Baik. Nah, kita umpamanya ambil kitab, boleh. Dan masih banyak, tentunya tidak akan bisa dibahas semuanya. Sebelum pembahasan kitab, jadi PR buat kita semuanya untuk memperhatikan tulisan saat kita membaca Al-Quran. Di dalam Kitabul Quran, Quranul Kitab, banyak ditemukan huruf yang dibaca tanpa tulisan. Saya ulang ya. Nanti kalau ibu dan bapak perhatikan lagi, akan ditemukan banyak huruf yang dibaca tanpa tulisan. Antara lain kitabun, bacaannya ada, tulisannya enggak ada. Alif lam mim, bacaannya ada, alif ada af, di sini enggak ada afnya. Hah? Lam mestinya panjang, mim mestinya panjang, di sini enggak ada. Berarti banyak huruf yang dibaca tanpa tulisan. Dan pasti itu punya makna. Ada apa di balik itu semuanya? Sekarang dibalik, banyak juga huruf yang ditulis tanpa bacaan. Apalagi itu ya? Nah, itulah wahyu, itulah zalikal kitab, itulah tulisan dari Allah. Jadi banyak huruf yang ditulis tanpa bacaan dan banyak huruf yang dibaca tanpa tulisan. Ada penghapusnya enggak? Kita temukan pokoknya dalam surat Al-Insan. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Surat Al-Insan. Inna a'tadna lil kafirina salasil. La yang pertama panjang. Ya, sok dihapus semuanya. Nah, dalam surat Al-Insan ada satu kata yang mengandung bacaan tanpa tulisan dan yang mengandung yang mengandung tulisan tanpa bacaan. Satu kata. Dan ini terpelihara.
Bila bapak menemukan atau ibu menemukan mushaf Al-Quran yang tulisannya dipaksakan sesuai dengan bacaan, maka tulisan tersebut sudah keluar dari aturan. Jadi tadi inna a'tadna lil kafirin, silakan buka surat Al-Insan. Apa ya surat Al-Insan ya? Surat Al-Insan dari juz 29 sebelum akhir, kira-kira nomor 76. Surat nomor 76 ayat keempat. Pakai kira-kira, soalnya saya tidak kayak Ustaz Adi Hidayat ya. Kalau beliau mah ya udah di mulut semua nomor ayat. Ya begitulah Allah memberikan keistimewaan kepada beliau. Ya, surat nomor 76 ayat 4. Inna a'tadna lil kafirina sa. Kemudian ini panjang bacaannya, la-nya. Ditulis di situ sa la sila. Di sini ada bulat. Tanda bulat ini isyarat bahwa alif seperti ini selamanya enggak dibaca dalam riwayat Warsh. Apa riwayat Hafaz? Tapi kalau tandanya di atas agak lonjong, itu adalah dibaca waktu wakaf, dilewat waktu wasal. Umpamanya qawarira, qawarira, beda di situ. Nah ini salasila. Sebelum diberi tanda, kan ini gak ada ini. Kalau kita mau baca sesuai tulisan, akan dibaca salasila. Tapi karena turun bacaan bukan begitu, bacanya adalah salasila. Bila waqaf, inna a'tadna lil kafirina salasil. Kalau waqaf berhenti, itu langsung sukun. Inna a'tadna lil kafirina salasil, salasila wa awlala wa sa'ira. Itu untuk riwayat Hafaz. Apa itu riwayat Hafaz? Ya riwayat yang biasa dipakai di Basit Istiqomah. Emang ada riwayat yang lain? Ada. Riwayat Waras umpamanya inna, harus 6 harokat. Inna a'tadna lil kafirina salasilan wa awlalan wa sa'ira. Jangan sa'iro, sa'ira. Itu riwayat yang lain. Wah, nanti masuk ke qiraat. Sekarang baru ngasih aba-aba aja dulu. Kita belum masuk kepada masalah hakikat Quran. Quran itu bacaan yang istimewa, bukan bacaan biasa. Makanya sebutannya juga bukan qiraah, tapi Quran. Seperti Furqan, pemisah, bukan sekedar misahin ini laki-laki perempuan, bukan. Tapi Furqan, memisah antara hak dan batil. Pemisah antara ahli surga, ahli neraka. Pemisah antara iman dan kufur, itu Furqan. Kemudian apalagi umpamanya kurban. Kurban dekat, tapi bukan sekedar dekat, dekat dengan Allah, berkurban. Nah itu formulasi kata yang dibacanya seperti itu. Quran, Furqan, umpamanya kurban. Dan seperti itu semuanya itu memiliki makna yang lebih. Nah, sekarang masih tentang tulisan. Hubungan antara kitab dengan satu riwayat bacaan.
Emang ada berapa riwayat sih bacaan Al-Quran? Banyak. Cuma disepakati para ulama ahli Al-Quran yang sah dipakai sholat karena jalurnya mutawatir semuanya, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, hanya berapa riwayat? Hafaz 1. Yang bergandengan dengan Hafaz ada Syu'bah, itu adalah temannya satu guru namanya Asim. Hafaz dari Asim. Siapa lagi? Dari awal ada Qalun, ada Warash berguru kepada Nafi'. Ada Bazi, ada Kumbul berguru kepada Ibnu Katsir. Ada Duri, ada Susi berguru kepada Abu Amr. Panjang kehafal Ya, gak usah semuanya dibaca lah. Semuanya ada 10 qiraat, 20 riwayat yang sah dipakai sholat. Bolehlah nanti sewaktu-waktu jadi imam di Masjid Istiqomah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sewaktu-waktu begitulah. Umpamanya surat Al-Fil, alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil. Kok kaifa rabbuk? Ya memang begitu dari Rasulnya, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi agak pernah kedengaran seperti itu di sini. Ya di sini, di tempat yang lain mah suka. Termasuk surat Al-Baqarah pemanya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ada riwayat begitu tuh. Harus siap-siap napasnya. Bagi yang kurang napas tahu diri aja. Itu banyak yang panjang, semuanya 6 harokat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Selanjutnya panjang-panjang terus. Ada juga yang setengah panjang. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum. Dan selanjutnya itu semuanya dari Rasul, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan bukti mukjizat Al-Quran terpelihara walaupun sudah berlalu 14 abad, tetapi tetap terpelihara. Padahal tidak ada film Rasul membaca Quran, tidak ada rekaman Rasul membaca Al-Quran, tapi Allah sediakan rekaman melebihi rekaman buatan manusia. Rekaman buatan manusia kadang-kadang mengalami error. Tapi rekaman yang Allah sediakan melalui kalbu dan akal dan jasad yang sudah Allah khususkan untuk melihara Al-Quran, hingga saat ini para ahli Al-Quran yang dengan membaca sekian banyak cara bacaan itu masih banyak yang tidak pakai mikir lagi, langsung sudah di mulut. Saya punya guru dan bisa dilihat oleh bapak dan ibu, guru saya yang ngajar saya tentang berbagai qiraat ini namanya Syekh Abdul Rashid Ali Sufi. Itu di YouTube banyak, dan juga kalau siaran Al-Quran dari Masjidil Haram, dia yang sekarang yang paling sering muncul. Saya talaki kepada beliau. Beliau membaca Al-Quran 30 juz dengan 20 riwayat sudah biasa dipakai sholat. Dan tidak ketukar. Bagaimana sewaktu membaca riwayat Warash 6 harokat semuanya mad munfasil muttasil. Kalau membacanya dengan qiraat Ibnu Katsir 2 harokat, enggak ketukar. Kalau dengan riwayat Khalaf dari Hamzah, setiap huruf mati menghadapi Hamzah suka ada sakkah. Qalu bala qad ja'ana
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Itu sakah ya, beda dengan lihat waras. Qalu bala kalau bala beda. Qalu bala qad ja'ana nadhiru, harus tarqiq. Ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Perbedaan begitu jauh. Yang tadi banyak berhenti tanpa napas. Syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Riwayat Warash, syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Itu terpelihara, subhanallah ya. Begitu banyak ragam bacaan Al-Quran tanpa ada rekaman sahabat, tanpa ada rekaman Rasul, apalagi rekaman Jibril. Mungkin gak sanggup kita dengarkan suara Jibril bagaimana ya. Tapi terpelihara karena Allah yang sudah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang memelihara apa? Memelihara ingatan para ahli Al-Quran, bacaannya bagaimana, maknanya bagaimana, susunan hurufnya bagaimana, susunan ayat, susunan surat, enggak ada yang ketukar, enggak ada yang keliru. Ini semakin meningkatkan keimanan kita kepada Al-Quran. Satu-satunya kitab suci yang terpelihara segala-galanya adalah Al-Quran. Subhanallah. Ini takut terlalu capek nih membahas yang begini. Jangan terlalu panjang bahasanya nih. Terlalu jauh. Inilah Al-Quran. Al-Quran sangat luas sekali. Sementara yang paling sering dikaji, ya lumayan, alhamdulillah. Mudah-mudahan termasuk yang dicatat ya dalam sebagai orang yang cinta Al-Quran. Walaupun baru belajar membaca, walaupun bacaannya masih perlu diperbaiki, ya alhamdulillah. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menilai kita berhubungan dengan Al-Quran jangan diukur dengan ilmu kita, tapi ilmu Allah. Seperti apa ilmu Allah? Ya, hanya Allah yang maha tahu. Bagaimana Allah menilai hamba-hambanya berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin ada yang sampai tingkat mempelajari huruf-hurufnya, bacaannya, ada yang sampai maknanya, ada yang sampai menghafalnya, ada yang sampai tekanan suaranya, ada yang sampai perbedaan makna dengan perbedaan bacaan dengan bacaan yang lainnya, ada juga yang salah satunya saja ya, salah perdalam. Yang paling penting tercatat di hadapan Allah sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran tidak akan sia-sia. Termasuk sampai tekanan suara ada ilmunya dalam Al-Quran itu. Kalau pokoknya tadi, Iqra bismi rabbik alladzi khalaq. Ini masalah tekanan suara ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alladzi khalaq. Bismi rabbik, ketika kita putuskan Rabb di sini dan ka-nya beda tekanan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beda dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq artinya apa tuh? Baca dengan nama Rabbku, seperti yang menjadikan, seperti yang menciptakan. Tapi kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Itu yang disebut dengan An-Nabr. Akhir-akhir ini ada anak muda di TikTok
mengatakan banyak orang yang pandai berbicara izhar, idgham, iqlab, tapi kelewat tidak tahu nabr katanya. Nabr itu apa? Kata dia, nabr itu tekanan suara kayak kucing, kayak begitu. Apa itu yang dimaksud? Bukan. Nabr bukan begitu. Dan dia contohkan waladhdallin, harus begitu. Enggak begitu. Yang paling penting tasdid. Waladhdallin. Tidak mesti dhallin, enggak mesti. Kalau hubungan dengan makna, nabr itu antara lain inilah. Umpamanya, di mana tekanan suara? Apakah boleh kita membaca kalau bagi orang yang tadabbur? Jangan sampai membaca begini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Salah itu. Mestinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kayaknya jangan dinaikin. Sampai situ ya. Saya pernah mendengar taklim tentang irama. Coba baca. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Orang membaca lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Salah kata gurunya. Apanya yang salah? Itu nyebut sama kok ke bawah suaranya. Mestinya ke atas, langit kan di atas. Bumi ke bawah. Antara langit dan bumi pertengahan. Jadi sebagaimana lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Ya kan? Baginya apa yang di langit dan di bumi dan di tengah-tengah antara langit dan bumi. Allahu Akbar, sampai seperti itu. Sekarang kalau tekanan suara itu hanya seenaknya saja, atau hanya tajwidnya saja, atau hanya hurufnya saja, bisa menyalahi makna. Umpamanya, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kan wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqar wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Pergi kamu, jangan tinggal di sini lagi. Antara sesama kamu bermusuhan, adu. Boleh adu dinaikin suaranya, musuh. Tapi lanjutannya, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan bagi kamu di bumi ada tempat tenang. Nah, menurut ilmu nabr yang tidak sesuai dengan makna, setiap ada tasdid naik suaranya kalau diwakafkan. Jadi walakum qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqar. Apa begitu? Bahkan tidak perlu ditahan suaranya katanya. Yang penting naik suara. Mustaqar cukup. Tasdidnya hilang. Ini enggak sesuai dengan makna. Mustaqar itu tempat tenang. Jangan begitu bacaannya. Coba kalau umpamanya bapak dan ibu kedatangan seseorang, Bapak, Ibu tinggal di sini, tenang. Kok tenang membentak begitu? Kalau tenang mah jangan membentak dong. Tenang kan gitu. Nah, kalau umpamanya kamu semuanya musuh, boleh, wajar. Qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Ya. Tapi kalau di sini walakum fil ardi mustaqar. Enak itu, tenang. Dan dibuat kamu di tempat ini tenang, aman, tentram. Nah, pelajaran yang disampaikan oleh anak muda tentunya ada gurunya. Gurunya menyampaikan kalau wakaf di tasdid harus dinaikin suaranya. Ya enggak begitu juga, tergantung makna. Kalau maknanya tidak mengarah ke sana ya jangan. Ini nanti ada pelajaran yang disebut dengan pelajaran an-nabrus sauti, ya, tekanan suara. Saya dulu waktu kuliah ada khusus satu kitab itu. Waktu itu saya tingkat 2 di Al-Azhar, Fakultas Bahasa Arab. Itu ada khusus namanya ya Dirasatul Aswat. Buku khusus pelajaran suara saat membaca Al-Quran.
dan berbicara sehari-hari juga, terutama baca Al-Quran. Ya, baiklah, sudah mau udah 8:30 lebih. Gak ada yang mau ditanyakannya, banyak teingnya. Tapi kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, kalau nggak ada, kita tutup saja ya. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an, dzikran wa tilawatan wa dzikra wa khuluqan wa subula. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an hifdhan wa tilawatan wa dzikra wa ilman wa khuluqan wa subula. Ya Allah, jadikan kami menjadi orang yang ahli dalam Al-Quran, menghafal, membaca dengan benar, memahami dengan tepat, dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan sehari-hari kami, petunjuk saat kami berhubungan dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan umat, petunjuk dalam mengatur hidup kami, memanfaatkan usia, memanfaatkan harta. Ya Allah, ya Rahman, kami sering lalai atas petunjuk ini. Berikan kepada kami ya Rabbana nikmat hidup bersama Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, sehingga nanti pada hari kiamat Engkau perkenankan untuk Al-Quran memberi syafaat kepada kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.